Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mencari Berkah. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir dan menyimak videonya. Semoga berkah dan bermanfaat. Video ini hanya berisi kajian dan informasi bermanfaat, tidak ada unsur mengajak atau bujukan maupun yang lainnya. Gambar hanya berisi ilustrasi semata. Semoga bisa menambah wawasan saudara semuanya. Pemirsa Mencari Berkah yang saya hormati. Hikmah dan berkah bulan Ramadan. Ungkapan syukur merupakan suatu keharusan yang perlu kita sampaikan setiap waktu, mengingat banyaknya karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang tidak dapat kita sangkal dan pasti kita rasakan saat ini adalah kesehatan dan umur yang panjang, yang memungkinkan kita untuk terus beribadah kepadanya. Selain itu, alhamdulillah, kita akan segera menyambut bulan suci Ramadan yang selalu kita nantikan kehadirannya. Di dalam Al-Quran, hikmat sering disebut dengan istilah jihad dan dilakukan dengan dua hal. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kalian. Allah berfirman, artinya, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat At-Taubah 41. Dalam konteks ini, Al-Quran selalu menyebutkan kata amwalikum, hartamu, sebelum anfusikum, jiwamu. Al-Quran mengajari kita untuk berkhidmat dengan harta sebelum dengan jiwa. Tidak sedikit di antara kita yang sering rela mengorbankan nyawa tetapi tidak rela mengorbankan hartanya. Kita kerap mengorbankan kesehatan, tubuh bahkan jiwa, demi harta. Karena itu, perkhidmatan dengan harta di dalam Islam lebih didahulukan daripada perkhidmatan dengan jiwa. Perkhidmatan dengan harta yang merupakan salah satu rukun Islam adalah mengeluarkan zakat. Pemirsa channel Mencari Berkah yang dirahmati Allah, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri orang takwa selalu menyebut perihal zakat atau infak di jalan Allah sebagai salah satu tandanya. Awal surah menyebutkan ciri-ciri orang takwa sebagai orang yang mengimani yang gaib, menegakkan sholat, mengeluarkan infak, dan mengimani kitab-kitab terdahulu. Bulan Ramadan memiliki banyak sebutan. Selain yang sudah sering kita dengar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutnya sebagai bulan kesabaran, bulan ampunan, dan bulan berbagi, atau yang dikenal dengan istilah Syahrul Mu'asaat. Di bulan ini, orang-orang yang kaya tidak hanya dituntut untuk berbagi harta dengan yang miskin, tetapi juga harus merasakan dan berempati terhadap penderitaan mereka. Mereka yang beruntung seharusnya berbagi kebahagiaan dengan mereka yang kurang beruntung. Allah juga berfirman melalui lisan Rasulullah, puasa itu hanya untuk aku. Artinya, puasa adalah ibadah yang ditujukan khusus untuk Tuhan. Tidak ada bentuk pengabdian yang lebih mulia selain melayani makhluknya.
Mencintai Tuhan hanya bisa diwujudkan dengan mencintai sesama manusia. Oleh karena itu, amal yang paling dicintai oleh Tuhan di bulan berbagi ini bukan hanya ibadah ritual yang bersifat pribadi, tetapi juga ibadah yang menyebarkan kebahagiaan kepada banyak orang. Islam mendorong kita untuk tidak hanya saleh secara individu, tetapi juga secara sosial. Pemirsa channel Mencari Berkah yang dirahmati Allah, kerja sosial harus selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip filosofis yang ada. Kelompok sasaran yang kita sebut dalam 12 klaster, yang dirangkum dalam 12 pas, menjelaskan siapa saja dalam masyarakat yang berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Hak-hak mereka sudah dijamin oleh konstitusi. Terlebih lagi, kita perlu berusaha membantu mereka agar bisa beralih dari kondisi yang sulit menuju kehidupan yang lebih mandiri dan bahagia. Misalnya, dalam klaster yang berkaitan dengan perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan anak-anak yang bermasalah, kita juga memiliki dasar keagamaan. Kita harus memberikan perhatian yang serius kepada mereka. Sebab, Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa anak-anak yang bermasalah bisa menjadi isu besar dalam menyiapkan generasi yang kuat, jika tidak segera ditangani. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran Surat An-Nisa 9. Kesadaran keagamaan penting bagi kita yang dikenal religius. Ajaran bahwa orang beriman yang kuat lebih disukai oleh Tuhan dibandingkan yang lemah, harus menjadi kesadaran bersama kita. Artinya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Hai Muslim. Maknanya juga, orang yang disukai Allah adalah mereka yang dengan kesadaran, berkenan sukarela mau meninggalkan situasi, menerima, menjadi pemberi. Oleh karena itu, di akhir bulan Ramadan, sebelum salat Idul Fitri, semua kaum muslim, baik yang kaya maupun miskin, yang sakit atau sehat, laki-laki dan perempuan, yang berkebutuhan khusus atau tidak, yang tinggal di daerah terpencil atau tidak, bahkan yang baru lahir sekalipun, diwajibkan untuk mengeluarkan hartanya untuk membayar zakat fitrah. Ibadah dan kewajiban membayar zakat fitrah ini menunjukkan betapa pentingnya bagi semua umat Islam untuk memberdayakan diri, meskipun hanya dengan memberikan sekian liter beras.